Narendra Silan, no tipu-tipu klub. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Narendra, jumpa lagi dengan channel Grojogan Arek Jombang. Kali ini saya berada di komplek pemakaman Sentonorejo, yang mana tempat pemakaman ini terdapat 7 makam yang luar biasa. Diperkirakan adalah peninggalan dari era Majapahit. Yang unik lagi di sini diyakini oleh warga ada makam Sabdo Palon dan Naragenggong. Mari kita ikuti penjelasan dari rekan saya dari Majapahit. Itu ternyata beliau tahu sejarahnya dari tempat itu, dan kita akan tanya sama juru kuncinya atau juru pelihara di sini. Oke, simak langsung ya. Masyarakat mengenalnya dengan makam Pangeran Suryo. Pangeran Suryo ini memang masih memiliki hiasan-hiasan yang bersifat Hindu-Buddha, semacam kalamerga yang tersamar, bentuk makara, kemudian lambang Surya Majapahit dengan kropah atau lontar, jadi kitab lontar dengan terikat tali, kemudian dengan tahun Saka 1397 Saka. Jadi ini merupakan diduga ini merupakan tahun pemakaman dari almarhum. Nah, di baliknya ini memang ada kalimat thayyibah yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya memang dari segi inskripsi ini merupakan makam Islam karena menggunakan inskripsi Arab. Inskripsinya bahasa Arab ya? Iya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, betul. Katanya di sini ada itu Mas, makamnya Sabdo Palon Noyo. Oh iya. Iya, di sini jadi dari 7 makam. Ini makam yang nomor 1, 2, 3, 4. Ini masyarakat memberikan nama makam Sabdo Palon, makam Sabdo Palon dan makam Nayagenggong. Nah, di sini apakah memang benar ini makam Sabdo Palon atau mungkin ini memang tradisi masyarakat setempat? Di sini juga ada inskripsi Arab. Nah, di sini juga ada inskripsi Arabnya. Yang terbaca ini ada sebagian aus. Kemungkinan ini kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap manusia pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Iya, setiap yang bernyawa pasti. Nah, ini juga menggunakan lambang Surya Majapahit. Nah, ini juga lambang Surya Majapahit dengan segitiga tumpal yang merupakan ciri khas hak prerogatif keluarga raja-raja Majapahit, termasuk kalamerga yang tersamar dan nisan bentuk makara. Jadi ini memang merupakan nisan seorang muslim yang terutama pada masa Majapahit. Masyarakat mengenalnya dengan makam Sabdo Palon. Nah, di sini makam yang kelima, masyarakat menyebutnya makam Nayagenggong. Makam Nayagenggong. Nah, di sini kemudian kita mengetahui bahwasanya dalam serat Darmo Gandul diceritakan bahwasanya Sabdo Palon dan Nayagenggong ini adalah penasehat spiritual Raja Brawijaya V yang senantiasa mendampingi Raja Brawijaya sampai kemudian hendak mengungsi kembali sampai di Banyuwangi atau Blambangan, dikejar oleh Sunan Kalijaga. Di situ terjadi dialog tentang tauhid yang sangat panjang dan sangat lebar. Kemudian dalam serat Darmo Gandul tersebut, Raja Brawijaya kemudian ikut dengan Sunan Kalijaga menuju Demak, sedangkan Sabdo Palon dan Nayagenggong tetap mempertahankan diri sebagai agama Buddha, agama Majapahit, yang sampai kemudian di situ ada perjanjian bahwasanya umat Islam akan 700 tahun saja berjaya. Setelah itu digantikan kebangkitan oleh Majapahit. Itu adalah salah satu janji dari Sabdo Palon. Yang Syekh Subagir itu Mas, perjanjian Syekh Subagir dengan Syekh Subagir. Bukan, ini dialog antara Sunan Kalijaga dengan Sabdo Palon dan Nayagenggong di Blambangan dalam serat Darmo Gandul. Jadi seperti itu. Ya, kalau mungkin bisa ditambahkan bapaknya nanti. Ya.
Ya, bapaknya nanti akan. Yang sebelahnya ini ada juga ya, Mas? Iya. Soalnya ini makamnya ada 7. Karena kawasan ada 7 Desa sepertinya. Sentono Trawulan ini makam dekatnya dengan apa? Makam dari Kencono Wungu. Iya, Pak. Kencono Wungu ya. Nah, Kencono Wungu. Sisi dari baratnya. Ya memang bersebelahan dengan masyarakat yang memberi nama Ratu Kencono Wungu dan Putri Anjasmoro ya. Putri Anjasmoro yang di sebelah sini. Memang Putri Anjasmoro sangat berhubungan sekali dengan dinamika dari Gunung Anjasmoro yang ada di selatan, yang dimungkinkan pernah juga terjadi letusan atau kemudian dari situs-situs Trawulan yang kemudian seperti Candi Tikus ini terkubur sedalam 2 meter, sehingga dimungkinkan dari longsoran-longsoran dan banjir bandang yang berasal dari Gunung Anjasmoro. Nah, sedangkan makam yang ke-7 ini juga makam yang sangat kuno sekali dengan ciri khas yaitu Suryah Majapahit. Jadi Suryah Majapahit ini merupakan hak prerogatif yang digunakan untuk keluarga raja saja. Sehingga kemudian keistimewaan dari makam-makam di sini memang diduga adalah makam-makam di sini adalah makam-makam keluarga raja-raja Majapahit saja yang sudah masuk Islam. Sobat, saya perlihatkan ya. Ini makam kuno. Loh, kok iko sih? Bapak itu takut. Yang jelasnya emang apa nih? Makam itu. Apa kan apa? Nama-namanya gitu. Nama-namanya itu. Mata Surya. Apa, Pak? Yang sebelah ini makam siapa, Pak? Mata Surya nih. Noto Suryo. Ini makam Mbah Noto Suryo. Ini Mata Kusumo nih. Onto Kusumo. Noto Kusumo. Noto Kusumo. Noto Ini Kusumo. langgengnya juga Majapahit kan, Mas? Iya, ini kita menggunakan Suryah Majapahit. Noto Kusumo. Keunikan di makam ini ada Sabdo Palon dan Nang Genggong gitu. Yang sisi mana, Mas? Tadi keunikan di makam 7 ini, masyarakat mengenalnya kalau ini makam Gajah Permodo ya. Iya, kata Permodo. Apa? Kata Permodo. Gajah Permodo. Permodo. Gajah Permodo ini namanya. Nah, disinilah kemudian di sebelahnya atau makam kelima ini. Iya. Ini masyarakat mengenalnya dengan makam Sabdo Palon. Ini Sabdo Palon. Berarti janji saya Subagir itu bukan di sini, Mas? Ya, Mbak? Janji saya Subagir yang diceritakan cerita rakyat ya, Mbak? Waktu zaman kerajaan cerita rakyat Trawulan atau masyarakat Trawulan. Perjanjian saya Subagir itu di sini, Pak? Di sini. Oh, di sini. Oh, gitu. Ini ada sebuah institusi atau batu nisan, iya Mas ya, Surya, Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Iya. Noyo Genggong yang sebelah sana itu. Iya, yang makam Ini dengan makam Noto Genggong. 5 itu mayatnya. Noyo Genggong. Berarti bukan dongeng ya Mas ya? Ya memang dalam legendanya Syekh Subagir yang kemudian ditulis pada abad ke-18 pada masa Mataram Islam ini memang ada tokoh Syekh Subagir. Nah ini juga merupakan bersumber dari cerita rakyat, di mana kemudian ceritanya Syekh Subagir ini pada waktu itu pada awal-awal melihat Pulau Jawa ini belum dihuni oleh manusia, jadi masih dihuni oleh genderuwo, masih dihuni oleh jin, setan dan perayangan itu kemudian Syekh Subagir menaruh menumbali seluruh Pulau Jawa, yang kemudian agar kemudian nanti ketika para ulama berdakwah di Pulau Jawa ini akan tidak mendapat tantangan dari lelembut tanah Jawa. Ya. Keterangannya Kang Ege sama Majapahit itu klub dan juga Narendra Sila. Nah, ini lur orangnya Narendra Sila. Di kawasan sini tuh ternyata ada perjanjian ya Mas. Ya? Perjanjian dari Syekh Subagir dan Perjanjian Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Iya. Di lokasi ini Mas. Diduga ya Mas. Iya, masyarakat mengenalnya di lokasi ini itu memang tempat perjanjian Syekh Subagir dan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Karena memang situs makam 7 Trawulan ini dekat dengan situs Kedaton. Jadi sekitar 100 sampai 200 meter saja itu situs Kedaton yang diduga juga Istana Majapahit.
Tadi pas situs Troloyo ini di selatan dari situs Kedaton atau situs Sumur Upas itu. Upas. Berarti yang sini namanya siapa ini? Mbahnya tadi. Ini Pak Putra nih. Siapa Mbah? Polo Putro. Polo Putro. Dan juga yang di situ Nah, ini Mantinase. Mbak Kinase. Mbak Kinasi. Mengenalnya warga gitu loh. Mbak Kinasi kan. Itu terangannya Makam sama makam ini diberi nama makam Polo sebagai Putro, wakil. dan makam ketujuh ini masyarakat mengenalnya dengan makam Mbak Kinase. waktu sebagai juru kunci nih Mas. Gantinya Mbak Sanusi. Iya, Pak. Soalnya Mbak Orang Sanusi sudah. Sanusi. Mbak, nama lengkap siapa, Mbak? Man, Nama lengkap jenengan sini. Patimen. Pak Ngatimin. Patimen. Patimin. Nggih. Warga Sentono. Nggih semono. Sentono itu Trawulan. Nek asik nek kok nggih, niku Jombang, Pak. Oh, cuma Bojoku asem mriki. oh berarti Iya. kata babon ya, Mbak. Gitu loh. Ini sebagai wakil dari juru kunci nggih, Pak. Iya. Mbak Dan Sanusi. makam tertua yang ada di Trawulan sobat ya. Gitu, keterangannya. Oke, sekian dulu ya sobat. Buka lestari dan juga terjaga. Semoga kita nanti tahu ya Mas ya. bermanfaat untuk kita semua. Ada jejak-jejak peradaban dari Salam Rahayu, zaman salam Raya. kerajaan, terutama Salam itu sejahtera untuk kita sisa-sisa semua. dari kerajaan Majapahit. Akhir kata, Rahayu, salam budaya, salam jas merah. Bisa tambah itu